Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai anatomi organa genitalia feminina. Tapi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Gabriel Tengestu dengan NIM 251111220026. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai materinya. Organa genitalia feminina merupakan sistem organ reproduksi pada perempuan yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, mendukung proses pembuahan, serta penyediaan lingkungan bagi perkembangan janin hingga kelahiran. Selain itu, organ-organ ini juga berperan dalam siklus menstruasi dan keseimbangan hormonal. Memahami fungsi dasar ini penting sebelum mempelajari anatomi organa genitalia feminina yang mencakup struktur interna dan eksterna beserta hubungan masing-masing bagi proses reproduksi. Baik, sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi eksterna dan interna. Bisa dilihat di layar bagian-bagiannya, dan saya akan membacakan beberapa saja. Untuk bagian eksterna itu ada mons pubis, kemudian ada labia majora, labia minora, clitoris, vestibulum vaginae, orificium urethrae externum, orificium vaginae, hymen, glandula vestibularis majores atau Bartholin, glandula vestibularis minores, dan perineum. Kemudian untuk interna itu ada vagina, uterus, cervix uteri, tuba uterina atau tuba fallopi, ovarium, kemudian ada ligamentumnya. Baik, ini ada genitalia eksternal atau bagian organ luarnya. Jadi, bagian luar sistem reproduksi wanita ini dikenal sebagai vulva, yang mencakup beberapa struktur penting. Salah satu struktur utama adalah labia. Terdapat dua pasang lipatan kulit, yaitu labia majora atau bibir besar, dan labia minora atau bibir kecil. Labia majora adalah lipatan tebal yang melindungi bagian dalam vulva. Sedangkan labia minora berada di dalam labia majora, lebih tipis dan mengelilingi bukaan vagina serta uretra. Di bagian anterior atau depan, vulva terdapat klitoris yang merupakan organ sensitif dan penting dalam rangsangan seksual. Di sekitarnya terdapat daerah mons pubis, yaitu penonjolan berlemak yang tertutup oleh rambut pada masa pubertas. Selain itu, di vulva juga terdapat kelenjar-kelenjar kecil vestibular, biasa disebut Bartholin, yang menghasilkan cairan pelumas, serta selaput tipis di bagian ujung vagina yang disebut hymen atau selaput darah. Baik, sekarang kita masuk ke genitalia internal atau organ dalamnya. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berpasangan yang terletak di sisi lateral rongga panggul. Ukurannya relatif kecil, bentuknya seperti almond, dan fungsinya sangat penting, yaitu untuk menghasilkan ovum atau sel telur melalui proses oogenesis serta memproduksi hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Kemudian,
Ovarium melekat pada rahim dan dinding panggul melalui ligamen. Salah satunya adalah ligamentum ovari, proprium, dan ligamentum suspensorium ovari. Di dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang berkembang. Dan ketika salah satu folikel matang, biasanya itu sekitar hari ke-14 siklus haid, ovum dilepaskan dalam proses yang disebut ovulasi. Kemudian yang kedua ada tuba uterina. Tuba uterina adalah saluran otot yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Panjangnya itu sekitar 10 sampai 14 cm, tergantung literatur. Saluran ini dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada pars interstitialis atau intramural, bagian yang menembus dinding uterus, isthmus, ampula, dan infundibulum dengan fimbriae atau rumbai-rumbai yang menangkap ovum saat ovulasi. Bagian dalam tuba dilapisi oleh apitel bersilia yang membantu menggerakkan ovum atau sel telur ke arah uterus. Lapisan dinding tuba terdiri dari lapisan serosa atau luar, lapisan otot muskularisa, dan lapisan mukosa atau dalam. Tuba uterina adalah tempat khas terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu saat sperma bertemu dengan ovum dalam ampula tuba. Kemudian dilanjutkan dengan uterus. Uterus atau rahim, dalam bahasa Latinnya itu uterus, adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi sangat penting dalam reproduksi. Uterus terletak di dalam panggul, di antara kandung kemih atau ventral dan rektum atau dorsal. Dinding uterus terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan dalam yang disebut endometrium, lapisan tengah berotot yang disebut myometrium, dan lapisan luar serosa disebut peritoneal. Uterus adalah tempat implantasi zigot atau embrio awal setelah fertilisasi, serta tempat berkembangnya janin jika terjadi kehamilan. Selain itu, kontraksi otot myometrium berperan dalam proses persalinan. Dalam anatomi, pendukungnya uterus disangga oleh beberapa ligamen. Salah satunya adalah ligamentum latum uteri atau broad ligament yang membantu menahan posisi uterus di panggul. Kemudian dilanjutkan dengan cervix uteri. Cervix adalah bagian paling rendah dari uterus yang menuju ke dalam vagina. Cervix memiliki kanal yang disebut kanalis cervicis uteri atau kanal cervix yang menghubungkan rongga uterus dengan vagina. Cervix berfungsi sebagai pintu masuk dan pengaturan aliran sperma ke dalam rahim, serta selama persalinan dapat melebar atau dilatasi untuk memungkinkan bayi keluar. Kemudian dilanjutkan dengan vagina. Vagina adalah saluran otot yang elastis yang menghubungkan cervix uterus ke bagian luar tubuh atau vulva. Dalam anatomi Latin tetap disebut vagina. Dinding vagina itu tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada mukosa, itu lapisan lendir, otot, lapisan otot melingkar dan longitudinal, dan lapisan jaringan ikat di antara keduanya. Bentuk lipatannya disebut rugae, yaitu lipatan mukosa yang memungkinkan vagina merenggang.
Di sepanjang vagina itu terdapat area fornix atau celah, misalnya fornix anterior dan fornix posterior, yaitu area di sekitar serviks yang menonjol. Vagina ini berfungsi sebagai saluran menstruasi, jalan lahir saat persalinan, dan tempat masuknya sperma. Fungsi dan relevansi klinis. Memahami anatomi genitalia feminina sangat penting dalam konteks kesehatan reproduksi. Gangguan pada organ-organ ini dapat menimbulkan masalah klinis seperti infeksi saluran reproduksi, endometriosis, ketika jaringan endometrium itu tumbuh di luar uterus, kemudian kehamilan ektopik, yaitu pembuahan di luar rahim, misalnya di tuba uterina, kanker serviks, serta disfungasi organ yang dapat memengaruhi fertilisasi. Selain itu, pengetahuan tentang anatomi ligamen dan dukungan struktural uterus, misalnya ligamentum latum, itu sangat berharga saat membahas prolaps uterus atau gangguan posisi rahim. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan, dan sekian dari saya. Terima kasih.